Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di channel Denny Nurdiansyah, channel yang berisikan tentang kajian kitab kuning klasik karangan para ulama salafus sholih, para ulama yang bisa mengamalkan ilmunya. Dan mudah-mudahan kita yang sedang mengkaji sekarang, yang akan membaca, melihat, memutolaah, memurojaah apa yang para ulama karang sesuai dengan keilmuan para ulama tersebut, bisa menjadikan kita sebagai seorang yang berilmu dan bisa juga mengamalkan ilmunya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tapi sebelumnya, sebelum ke materi, seperti biasa kepada teman-teman semua yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa tekan tombol merah subscribe di bawah dan tekan like-nya, dan jangan lupa share sebanyak-banyaknya. Terima kasih ya. Dan seperti biasa, saya akan melanjutkan materi kitab Safinatun Najah. Ya. Kemarin menjelaskan tentang tasdidatul Fatihah. Tasdidnya Fatihah. Sekarang di sini saya akan menjelaskan pasal tentang sunat mengangkatkan dua tangan. Nah, seperti yang kita ketahui, kita sering lihat orang yang lagi sholat itu sering mengangkatkan dua tangan. Di mana saja sih kita sunat untuk mengangkatkan dua tangan? Nah, di pasal ini kita akan baca seperti biasa. Pada teman-teman semua yang membawa kitab, boleh dilihat di sini di kitab saya halaman 62. Seperti biasa akan dibaca dengan bahasa Sunda, lughat dengan bahasa Sunda, dan dijelaskan insyaallah nanti dengan bahasa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Ari ieu eta hiji pasal. Yusannu disunatkeun. Naon raf'ul yadaini ngangkatkeun dua panangan. Fi arba'ati mawadhi'a dina opat pirang-pirang tempat. Ingda takbiratil ihrami tegasna kahiji dina nalika takbiratul ihram. Wa ingdar ruku'i jeung dina nalika ruku'. Wa ingdal i'tidali jeung dina nalika i'tidal. Wa ingdal qiyami jeung dina nalika nangtung minat tasyahudil awwali tina tasyahud awal. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke materi ya, materi pembahasan. Jadi di dalam sholat itu ada dua hukum sunat. Jadi sunat itu terbagi dua. Yang pertama yang dinamakan dengan sunat ab'ad. Ya. Sunat hukumnya ab'ad. Yang kedua sunatnya sunat hayat. Kalau untuk sunat ab'ad insyaallah di depan ya akan dijelaskan nanti insyaallah. Nah, di sini mengangkat dua tangan itu adalah salah satu dari sunat hayatus sholat. Sunat hayat di dalam sholat. Jadi mengangkat dua tangan itu hukumnya sunat hayat. Bila mana ada orang yang sholat akan tetapi di 4 tempat nanti dia tidak mengangkatkan tangan, maka tidak usah didebat, tidak usah disalahkan. Karena hukumnya sunat ya tidak apa-apa. Jika tidak dikerjakan pun, dalam artian tidak mengangkat tangan pun, ya tidak apa-apa. Tidak sampai tidak sah sholatnya, tetap sah ya. Nah, di sini ada 4 tempat. Di mana saja? Yang pertama ketika takbiratul ihram. Caranya dulu sudah pernah saya sebutkan bahwa mengangkat tangan itu sunatnya seperti ini. Jadi ini ya pergelangan tangan pas ke bahu ya, pas ke bahu. Di sini dijelaskan di dalam syarahnya, coba dilihat. Wa akmaluhu, paling sempurna mengangkat tangan itu ialah ayyarfa'a kaffaihi muqabila mankibaihi.
Jadi kita mengangkatkan kedua tangan, yang mana kedua tangan tersebut jadi pas ke pundak, dua pundak. Nah, ini sudah dijelaskan dulu pernah ya. Jadi ujung jempol di bawah telinga, jadi di ujung bawah telinga, dan ini ujung yang lain yang paling tinggi. Wah, jari tengah ini di ujung atas telinga. Jadi seperti ini. Allahu Akbar. Nah, jadi yang pertama sunat mengangkat dua tangan itu tempatnya ketika takbiratul ihram. Allahu Akbar. Ya, sudah dicontohkan dulu ya. Jadi disimpannya tangan itu, tangan kiri di bawah, tangan kanannya di atas, tangan kanan memegang pergelangan tangan kiri, disimpannya tangan antara dada dan pusar ya, di sini. Nah, ya. Allahu Akbar. Ini sunat. Ya. Satu, ketika takbiratul ihram. Yang kedua, wa inda ruku'i, bukan ketika ruku tapi mau ruku. Jadi ketika kita berdiri terus mau untuk melaksanakan ruku, maka sunat kita mengangkat dua tangan. Caranya di sini dijelaskan, yaitu fayabtadi'u ar-raf'ihi, kita memulai dengan mengangkat tangan dulu. Jadi jangan sampai kita turun sambil mengangkatkan tangan ya. Nah, di sini ini disebutkan kita memulai dengan mengangkat tangan ma'abtida'i takbiri, serta kita memulai takbir Allahu Akbar. Nah, ketika si tangan turun ya, ketika si tangan turun maka ini juga turun. Contoh, kelihatan nggak ya? Nah, contohlah seperti ini, kita sambil duduk aja ya. Mohon maaf. Allahu Akbar. Nah, jadi ketika si tangan turun, ini si badan kita pun ikut turun untuk melaksanakan ruku ya, untuk melaksanakan ruku ya. Itu yang kedua. Jadi ketika mau ruku. Yang ketiga yaitu ketika hendak i'tidal. Jadi setelah ruku kita bangun lagi untuk berdiri secara tegak, itu kan mau i'tidal ya, hendak i'tidal. Maka di sana pun kita disunatkan untuk mengangkatkan dua tangan. Caranya di sini dijelaskan ya. Ar-raf'u i'tidal itu apa? I'tidal itu ialah kita berdiri lagi minar ruku'i, dari ruku, lil i'tidali untuk i'tidal. Wa yabtadi'u, dan dia memulai ar-raf'a ma'a tidak ra'sihi. Jadi kita mengangkatkan kepala sambil mengangkatkan kedua tangan. Sami'allahu liman hamidah. Kita turunkan tangan, di sini diturunkannya disunatkan iman arsalahuma irsalan khafifan tahta sadrihi. Setelah mengangkatkan kedua tangan, menurunkan tangan lagi, yaitu disimpan lagi di bawah dada. Jadi dikembalikan lagi seperti kita berdiri lagi baca Fatihah ya. Lagi baca Fatihah. Tapi bagaimana jika ada, kalau saya juga kan diturunkan ke bawah, jadi di pinggir ini paha. Asal jangan sampai si tangan itu menggantung berayun berulang kali. Kenapa? Karena kan kalau kita bergerak berayun berulang kali, berarti kan bergerak 3 kali lebih 3 kali berturut-turut, otomatis ya batal sholatnya. Nanti ada hal-hal yang membatalkan sholat apa saja ya. Jadi jangan sampailah kalau kita si tangannya diturunkan ke bawah, dalam artian ke pinggir paha, jangan sampai si tangannya berayun. Jadi cukup simpan aja langsung si tangannya di paha. Sami'allahu liman hamidah. Nah, udah ya. Udah. Kalau hal seperti itu dilaksanakan, berarti tidak melaksanakan tidak bergerak 3 kali berturut-turut, ya tidak batal sholatnya. Ya seperti itu memang cara untuk sholat. Jika ketika i'tidal si tangan diangkat, setelah tangan diangkat tidak langsung disimpan di bawah dada, tapi diturunkan ke paha ya, diturunkan ke pinggir paha. Jadi gitu, seperti itu caranya ya. Itu yang ketiga. Jadi setelah ruku kita bangkit kembali untuk melaksanakan i'tidal, berdiri kembali.
Yang keempat, ini kita sebagai si musolli berdiri setelah tahiyat awal. Awas. Jadi kan tahiyat awal ya, tahiyat awal. Setelah tahiyat awal kan berdiri lagi di dalam sholat zuhur, asar, maghrib, dan isya. Subuh tidak ada tahiyat awalnya ya, karena cuma 2 rakaat. Nah, setelah tahiyat awal kita kan berdiri. Nah, di sana ketika kita dari duduk ke berdiri itu disunatkan untuk mengangkatkan kedua tangan. Bagaimana jika di rakaat yang lain? Di rakaat yang pertama contoh, ataupun di rakaat yang ketiga jika lohor, zuhur, asar, dan isya. Nah, di sini kalau Imam Syarqawi berpendapat bahwa setelah julusul istirahah, duduk untuk istirahat, ya maksudnya di rakaat pertama dan rakaat ketiga yang 4 rakaat. Maka itu menurut Imam Syarqawi ya disunatkan untuk mengangkatkan kedua tangan. Tapi mohon maaf, pendapat tersebut hukumnya dhaifun, hukumnya lemah. Jadi hukumnya yang baik itu, hukumnya yang jelas, yang sahih ialah ketika setelah tahiyat awal, nah di sana disunatkan untuk mengangkatkan kedua tangan. Di tempat yang lain dalam artian di rakaat yang kedua, yang kedua dan yang mohon maaf, yang pertama dan yang kedua, yang ketiga itu tidak disunatkan untuk mengangkatkan kedua tangan. Malah ada ya para ulama meskipun itu pendapatnya sedikit yang berpendapat bahwa setelah rakaat pertama dan rakaat yang ketiga jika mengangkatkan kedua tangan itu hukumnya batal sholatnya. Kenapa? Karena kita gerak 3 kali berturut-turut. Jadi sekali lagi mengangkatkan kedua tangan itu ada 4 tempat. Ini sunat hayat ya, hukumnya sunat hayat. Jika tidak mengangkat tangan pun itu tidak apa-apa. Jadi ada 4 tempat. Yang pertama ketika takbiratul ihram, yang kedua ketika setelah surah ataupun setelah Fatihah kita melaksanakan ruku', yang ketiga ketika setelah ruku' kita mau i'tidal, yang keempat setelah tahiyat awal kita berdiri. Nah, ketika mau berdiri tersebut kita disunatkan untuk mengangkatkan kedua tangan. Ya. Kenapa kita disunatkan mengangkatkan kedua tangan? Karena itu adalah simbol kita menghormat, mengagungkan Allah yang lagi kita hadapi ketika sholat. Ya kan, sunat. Kalau di manusia pun kan ada penghormatan itu kan seperti ini, mengangkatkan tangan. Ini dua-duanya yang diangkatkan. Ini mengangkatkan tangan ketika mau sholat itu paling berat. Banyak orang yang kuat tangannya untuk mengangkat barbel sedemikian kilo, berapa kilo pun bisa diangkat, 1 kintal pun dia bisa angkat. Tapi untuk mengangkatkan tangan ketika mau sholat belum tentu dia kuat. Ya, belum tentu dia kuat. Maka kita terus berharap, meminta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami. Yang pertama, Allahumma a'inna ala dzikrika. Ya Allah, saya ingin bisa berzikir kepadamu, saya ingin bisa mengingatmu. Jadi memintalah kepada Allah pertolongan untuk bisa zikir kepada Allah, untuk bisa mengingat Allah. Yang kedua, syukrika, dan kita bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena Allah yang memberikan kita segala apa yang kita butuhkan, Allah yang memberikan. Segala apa yang kita mau, Allah yang ngasih. Ya, sehingga kehidupan kita pun ketika kita masih hidup ini dengan ruh yang Allah berikan, itu Allah yang ngasih. Itu Allah yang ngasih. Ya. Wa husni ibadatik, dan bagusnya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah supaya kita bisa menyempurnakan ibadah kita bisa menyempurnakan hal-hal yang Allah tugaskan kepada kita. Mudah-mudahan kita sebagai hamba Allah bisa melaksanakan setiap tugas dari Allah, bisa menjauhi setiap larangan Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf sekali lagi bila ada kesalahan. Jika ada koreksi ataupun ada pertanyaan boleh ditulis di kolom komentar. Dan sekali lagi kepada teman-teman semua yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa tekan tombol merah subscribe di bawah, tekan like-nya dan share sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan
Amal teman-teman semua, amal kita semua bisa menjadi ladang pahala yang bisa dipanen nanti ketika kita kembali ke akhirat kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.